Oke ya. Kemudian definisi teori akuntansi yang lain menurut pendapat ahli yang lain ya, yaitu pendapat Belkoi. Ya, ini Belkoi ini adalah seorang ahli, seorang profesor akuntansi yang ada di Australia ya, keturunan dari, kalau nggak salah saya, keturunan dari Yordania ya. Tahun 2000 menyatakan ya teori akuntansi itu adalah suatu suatu kumpulan ya, atau suatu set kontrak ya, yang berhubungan satu sama lain atau disebut dengan interrelated ya. Itulah disebut dengan konsep ya, yang bisa didefinisikan dan punya proposisi yang menjelaskan ya sudut pandang secara sistematis dari suatu fenomena yang menghubungkan antar variabel. Nah, ini ya dikatakan dengan teori akuntansi ya. Jadi hubungan antar variabel itu ada tujuan tertentu ya. Yang tujuannya adalah tujuan untuk menjelaskan dan sifatnya memprediksi suatu fenomena ya. Dan definisi teori akuntansi dilanjutkan lagi oleh McDonald ya. Dia mengargumentasikan teori itu syaratnya ada 3 ya. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah punya simbol-simbol ya, yang menunjukkan satu simbol-simbol dan juga punya kombinasi manipulasi ya untuk mencatat sesuai dengan aturan yang ada ya, dan juga mentranslasikan gitu ya dari suatu yang sifatnya abstrak menjadi nyata ya, atau disebut dengan dunia nyata, fenomena dunia nyata. Nah, itu disebut dengan teori akuntansi. 3 ini syaratnya ya. Kemudian juga bagaimana mempertemukan kriteria itu, maka harus ada syaratnya. Syaratnya adalah simbol. Nah, kalau kita bicara simbol, maka simbol debit dan kredit itu adalah simbol ya. Debit, kredit, letak di debit, letak di kredit itu adalah simbol. Kemudian juga aturannya. Kenapa debit? Kenapa bisa di debit? Karena ada penambahan ya. Atau juga kenapa bisa di kredit? Karena ada pengurangan misal gitu ya. Atau tidak selamanya penambahan itu ada di debit. Ya, kadang-kadang penambahan itu ada selalu di kredit. Nah, itu adalah aturan ya. Dan aturan ini ada juga yang bisa dimanipulasi ya. Nah, ini. Jadi definisi teori akuntansi di sini gitu ya. Jadi dengan kata lain, akuntansi itu sifatnya bisa sebagai bahasa ya. Ya, maka di perusahaan ya, maka kalau kedudukan kita investor ya dengan perusahaan gitu, maka alat yang mempertemukan ya, memahami satu sama lain, maka akuntansi lah itu ya. Dan juga teori itu merupakan suatu hal yang logis ya. Dan teori itu ya sifatnya sebagai suatu bagian-bagian ya, skrip. Nah, ini ya. Jadi apabila teori akuntansi sebagai bahasa pengertiannya gitu ya, maka diklasifikasikan ya. Maka diklasifikasikan artinya di sini bisa berupa deskriptif atau juga preskriptif, atau disebut dengan positivisme atau normatif. Nah, jadi kalau sifatnya hal yang ilmiah ya, atau juga berdasarkan pemikiran logis atau reasoning ya, di sini teori akuntansi itu adalah sifatnya deduction. Apa itu deduction? Ya, itu adalah turunan dari rangka logis ya. Dan juga induction. Ya, induction itu apa? Berdasarkan pada bukti ya. Nah, kalau teori akuntansi itu sebagai bahasa, maka perspektifnya adalah perspektif sintaktik ya. Apa itu sintaktik? Ya, sintaktik di sini apakah ada aturan? Nah, dan juga semantik. Apakah ada makna? Dan juga pragmatik. Ya, apakah berpunya dampak? Nah, ini dikatakan Hendrickson ya. Apabila akuntansi itu sebagai alat bahasa ya. Jadi orang kalau biasanya uang ya misalkan sebagai alat transaksi gitu ya, atau juga akuntansi itu sebagai bahasa, maka kriterianya harus memenuhi 3 hal ini gitu ya. Jadi antara teori dan bahasa, nah inilah digunakan dalam praktik bisnis ya. Makanya akuntansi itu adalah bahasa bisnis gitu ya. Dan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu berkaitan dengan bahasa, kata, dan juga frasa. Nah, kalau dia berkaitan dengan bahasa, ya, dampaknya apa bagi yang mendengar? Nah, itu ya, paham, tidak paham misalnya, ya, atau juga berdasarkan pada makna. Ya, dalam hal ini
setiap kata itu punya makna, atau juga setiap kata itu punya kerangka logis. Nah ini ya. Jadi sifatnya pragmatik di sini punya dampak ya, dan juga bersifat semantik ya, punya makna ya, dan juga sintaktik dalam hal ini merupakan studi logis ya, dan merupakan ada aturannya yang merupakan suatu syarat sebagai bahasa gitu ya. Nah, kalau akuntansi itu sebagai pragmatik, maka dalam hal ini ada dampaknya ya, simbol itu ada dampaknya ya. Simbol itu ada apanya ya, maknanya bagi orang lain. Nah, sehingga konsep ya bisa dikonsepkan dan bisa dipraktikkan pada dunia nyata, pada setiap objek, dan punya dampak terhadap perilaku. Nah, itu ya. Kalau akuntansi itu sebagai semantik, maka maknanya apa? Maknanya ada tanda, gitu kan? Itulah tandanya tadi debit dan tandanya kredit. Nah, tandanya debit dan kredit itu simbol akuntansi sebagai semantik. Ya, maka ilmu akuntansi itu adalah ilmu bahasa, gitu ya. Jadi kalau orang bilang namanya apa itu ya? Kalau saya lupa. Jadi sifatnya semantik. Nah, di sini punya hubungan individu dan memberikan suatu kesimpulan ya. Nah, jadi di sini akuntansi itu sebagai suatu semantik, maknanya bisa kita lihat ya, bagaimana hubungan antara perkiraan aset ya dengan yang lawannya aset. Nah, itu kenapa bisa masuk di saldo debit. Nah, itu ya. Atau juga makna akuntansi itu sebagai semantik, contohnya adalah kenapa perkiraan retur penjualan itu tidak sama ya dengan perkiraan aset. Nah, berarti ada logo gitu kan, ada lambang, ada makna. Jadi sifatnya akuntansi itu punya makna. Nah, itu dikatakan kategori akuntansi sebagai semantik. Nah, itu udah paham ya. Jadi akuntansi itu bukan melulu sebagai suatu sains ya, tetapi juga sebagai suatu language ya, atau disebut dengan sebagai suatu semantik. Nah, ini ya. Ada yang mau menjadi pertanyaan? Silakan, boleh ditanyakan. Ini saya apakan dulu. Ya, silakan. Ini ada sharing screen, Pak ya. Cuman nggak kelihatan di tempat saya. Apa yang? Nah, coba yang lain. Yang lain gimana? Saya ininya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Yang di sharingnya nggak kelihatan, Pak. Yang di sharingnya. Oh ya. Yang lain juga sama. Pak, nggak ada nampak. Sama Pak, saya juga nggak ada Pak. Nggak ada. Oh ini. Ini baru kelihatan ini Pak. Ini baru. Oke ya. Nah itu bahannya tadi udah saya share ya. Jadi nanti boleh diminta ya tadi sama yang datang. Iya. Udah ada ya. Ya dan juga bahan-bahannya nanti akan saya share di kanal ini. Silakan kanal ini di di follow. Oke ya. Baik. Jadi itu syaratnya ya, akuntansi itu sebagai ilmu semantik ya. Artinya ilmu simbol ya. Karena itu tadi kalau katanya sales written itu maknanya apa? Ada makna gitu kan, sehingga disimbolkan ya. Terlihat semuanya kan? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Baik. Nah, kalau akuntansi itu sebagai sintaktik, pengertiannya apa? Ya, pengertiannya ada aturan, ya, ada rambu, gitu kan, ada kerangka logis, ya, ada tata bahasa, ya, aturan lah ya. Grammar itu kan aturan ya, aturan dari suatu bahasa, makanya namanya disebut dengan grammar. Ya kan, kalau dalam matematik pun begitu juga, aturannya ada 1 tambah 1 2. Ya itu ada aturannya ya, maka kriteria akuntansi sebagai sintaktik gitu ya, dan merupakan suatu metodologi analisa yang berdasarkan pada yang disebut dengan silogis. Nah ini ya, jadi silogism itu adalah aturan ya, dan kombinasinya